Memamerkan Tuhan, tubuh, dan tabu. 2 tahun jelang pergantian alaf di sebuah tempat di perbatasan waktu. Ku tahu kau tidak ikut-ikutan dalam ingar-bingar menjatuhkan rezim Orde Baru. Kau seakan lenyap setelah pertemuan kita di tahun sebelumnya dalam acara pelatihan kader yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi mahasiswa yang dipayungi Nahdliyin. Ku ingat betul waktu itu kau menantangku berdiskusi dan berdebat tentang negara Islam. Akulah yang melontarkan ide itu pertama kali. Dan langsung kau sambar, kau tantang dengan galak, kau tidak menyetujui ideku itu. Tapi kini kau menemuiku lagi, mengajakku berdiskusi. Tatkala ide dan keinginanku yang memerjuangkan terbentuknya negara Islam sudah memudar, aku kaget karena kau mengajakku. Aku kaget karena kau mengajakku berbicara tentang pentingnya negara Islam. Kubayangkan kau begitu serius dengan gagasan barumu dan coba kau dagangkan denganku. Betapa tidak dengan kacamatamu yang kecil yang menempel di hidungmu yang imut dan dengan wajah bercahaya serta tubuh dibaluti jubah raksasa, kau coba menarikku untuk masuk dalam jemaahmu. Tapi sayang, daganganmu itu tak lagi menarik hatiku. Daganganmu ku tawar dengan tidak, sebab aku berada di dunia lain, sementara kau berada di dunia yang tak bisa lagi aku jamah. Tapi aku mengerti idemu, karena mengerti itulah tawaranku adalah tidak. Dan kulihat kau kecewa. Dan setelah itu aku dan kau berpisah. 4 tahun setelah alaf berganti di sebuah tempat di lintasan waktu yang makin melaju, tempatnya di lantai buku Gramedia Sudirman, Yogyakarta. Kau tersenyum kepadaku di antara deretan buku baru yang dipajang dengan tanganmu bekerja keras membukai helai demi helai buku kisah terbunuhnya Syekh Siti Jenar. Dan aku kaget bercampur heran. Mungkin kau langsung mengenalku karena tampilan ragaku tidak banyak berubah selama 5 tahun belakangan ini. Tapi kau, di mana semua jubah raksasa yang kau kenakan dulu? Juga jilbabmu yang super besar itu, dan wajahmu yang aku ingat hanya senyummu. Tapi wajahmu, mengapa tak bercahaya lagi? Aku perkenalkan kembali namaku, tapi aku tidak berani menanyakan namamu. Selain terpaksa aku secara ekstra keras mengingat-ingat sepotong nama yang diletakkan bapak ibumu selagi kau berumur hari. Sebab tabu dalam dunia perkawanan melupakan nama, melupakan berarti menyingkirkan dalam dunia perkawanan. Dan seperti dulu, kau tetap bukan orang yang suka basa-basi, sebab setelah aku menyebut namaku, kau langsung menarikku ke bawah ke auditorium kampus biru. Dan di sana tiba-tiba saja kau berkata tentang Tuhan, tubuh, dan tabu. Aku adalah Jalang, aku adalah Dina, sudah beragam lelaki yang mencicipi tubuhku. Sebuah pengakuan yang menyentakku. Mulai aku tidak menyeriusi apa yang kau katakan, tapi kata-katamu yang lirih, kata-katamu yang menusuk, kata-katamu yang luka membuatku takzim dan mendengarkanmu hingga tuntas. Selama 18 jam, dalam waktu 1 minggu di setiap sore hingga azan Isya melala, di 3 tempat kampus Matahari Terbit, kampus Biru, dan kampus Wates, aku merekam kisahmu selama waktu antara pisah kita. Sebuah kisah yang membuatku tertunduk, mantap dan berat telah menusukku, termasuk kaumku, termasuk juga imanku. Kau tak lagi percaya dengan ibadah dan iman agama, juga termasuk konsep cinta, nikah, dan lelaki. Lantaran kau pernah dikecewakan oleh semua hal itu hingga Tuhan pun kau tak sujud lagi. Kau datang untuk menertawakan dengan nyinyir kelaziman-kelaziman yang ditradisikan masyarakat. Di antara tawamu itu sebetulnya aku menyimpan penolakan banyak hal atas apa yang kau pikirkan. Tapi selutku satu, kau jujur mengatakan semua kekecewaanmu itu.
Karena jujur itulah, maka ketika kau membentak-bentak Tuhan, menghakiminya, mencelanya, aku tak marah. Karena itu hakmu. Aku amat sadar bahwa Tuhan yang kau benci adalah Tuhanmu sendiri. Dan aku tak punya hak secuil pun untuk mengurus Tuhan yang kau hakimi itu. Juga tak membela keimananmu kelak. Sebab penyembahan kepada Tuhan tak sama dengan rombongan orang yang berjalan dalam karnaval atau kerumunan besar yang mirip pasar malam. Kau pernah baca buku Pramoedya Ananta Toer? Bukan pasar malam. Penyembahan itu adalah hak pribadi. Ia ada dalam setiap perdalaman manusia yang merdeka. Tapi kau beragama Islam, berarti kau menghina Tuhan Islam. Tidak, bukan Tuhan Islam yang kau hakimi semau-maumu itu, tapi Tuhan terkasihmu sendiri. Kalaupun Tuhan Islam, toh Tuhan dalam Islam tidak mesti harus seragam dan sama bentuk, karena ia berakar dari tafsir yang berbeda. Kita boleh sama membaca Quran dan Sunnah, tapi gambaran di dalam kepala kita bisa jadi berwarna banyak. Kau telah lahirkan tikai dalam rahim tragedi imanmu, iman yang tidak seindah yang kubayangkan semula, yang kudengar dari surau-surau, dari langgar-langgar, dari tajuk-tajuk, dari masjid-masjid, dari TV dan dari kitab. Imanmu adalah iman yang hitam, yang kelam, yang absurd, dan entah berasal dari mana. Aku mengimani iblis lantaran sekian lama ia dicaci maki, dimarginalkan tanpa ada satupun yang mau mendengarnya. Sekali-kali bolehlah aku mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarginalkan itu, supaya ada keseimbangan informasi. Sarkas betul jawabanmu itu, yang tentu saja tak gampang diterima oleh pikiran dan kearifan yang pas-pasan. Aku jadi teringat dengan hikayat Zul Al-Nun, seorang sufi yang diceritakan kembali oleh Al-Hujawairi dalam Kasaf Al-Mahjub, kitab risalah sufisme tertua Persia. Suatu hari berlayarlah Zul Al-Nun dengan serombongan muridnya dengan sebuah kapal di Sungai Nil. Berlayar sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mesir ketika mereka ingin bertamasya. Tak lama kemudian sebuah perahu mendekat, dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berpesta dan mabuk-mabukan, yang perbuatan mereka membuat risih murid-murid sang sufi sehingga mereka meminta Zul Al-Nun untuk berdoa kepada Allah agar kapal penuh maksiat itu ditenggelamkan saja. Zul Al-Nun memang meluluskan pintu murid-muridnya dengan mengucapkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, karena Engkau memberi orang-orang ini kesenangan hidup di dunia ini, berikan juga mereka kesenangan hidup di akhirat kelak." Murid-murid itu sontak kaget ketika mendengar doa mursyid yang agung mereka. Mestinya doa kutukan yang diserukan, tapi malahan doa keselamatan. Suasana di hati murid-murid sang sufi bercampur aduk atas apa yang baru saja dilakukan guru agung mereka. Ketika kapal tersebut semakin dekat dan para pemabuk dan tukang maksiat itu melihat Zul Al-Nun, tiba-tiba saja mereka menangis dan merintihkan penyesalan atas kekilafannya dan membuang barang-barang hasil rampasannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zul Al-Nun menengok kepada murid-muridnya yang belum sepenuhnya bisa menghapus kebingungannya dan berkata, "Kehidupan yang nikmat di akhirat kelak adalah pertaubatan di dunia ini. Kalian dan mereka semuanya puas dengan tanpa menyakiti siapapun." Demikianlah sang sufi berbuat dengan landasan belas kasih yang mendalam kepada sesama muslim, mengikuti teladan Rasul yang meskipun mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir, tidak pernah berhenti untuk mengatakan, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Dia memperlakukanku seperti ini hanya disebabkan karena mereka belum tahu." Luar biasa kearifan Zul Al-Nun itu. Aku juga berusaha sekuat-kuatnya bisa berbuat arif sepertinya. Tapi karena kearifan dan ilmu agamaku hanya pas-pasan dan secuil, maka yang bisa kulakukan untuk memahami imanmu yang lain itu adalah sekedar mengagumam. Dengan menggumam bahwa mungkin ada iman dalam dunia lain, dunia yang kau seorang saja bisa memahaminya.
Setelah mendengarkan khotbah-khotbah gelapmu dalam pita kaset rekamanku, tiba-tiba saja aku teringat dengan istilah yang diperkenalkan psikoanalisis masyhur asal Jerman, Erich Fromm, yakini Tuhan alam dan Tuhan sejarah. Tuhan alam adalah Tuhan yang berada di tempat siapapun tak bisa menjangkaunya, atau bahkan kau dan aku sama sekali belum pernah memikirkannya sama sekali. Sementara Tuhan sejarah adalah Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang merealitas, Tuhan yang hidup dalam tafsiran dan alam pikiran manusia. Dan Tuhan sejarah inilah Tuhan yang kau dan aku lihat realitasnya sehari-hari, yakni Tuhan yang berdarah, Tuhan yang kerap melahirkan tikai, perang, dan sengketa yang tak ada putusnya. Fenomena Tuhan sejarah muncul secara random di hampir semua negeri, termasuk di negeri ini. Sejarah beragama di sini tak luput dari sengketa memerebutkan akta pembenaran atas nama Tuhan sejarah. Dan ku tahu kau dan jamaahmu tepat di jantung sengketa itu. Lalu tatkala imanmu tentang Tuhan sejarah dilukai oleh zaman dengan memar yang teramat sakit, luka susulan yang lain datang dibawa oleh seorang lelaki. Ya, lelaki datang menyempurnakan lukamu dengan menikam tubuhmu dengan sebilah nista. Kau diperkosa atas nama sepotong kata cinta. Pemerkosaan itu lalu membangkitkan rasa muak pada diri sendiri. Rasa muak yang membisukan sakit. Eranganmu mirip nasi, Venable Rain dalam After Silence. Dalam sebagaimana Rain, kau memang tidak menangis dan merintih karena luka tubuh itu, tapi kau mendendam. Semua lelaki adalah bangsat. Juga semua aturan yang mereka buat dengan membawa-bawa Tuhan dan agama. Nantikanlah kutukanku, lelaki. Konsekuensi dari semua luka yang menderamu, kau pun memekarkan banyak hal dalam hidupmu. Palsunya cinta, anehnya nikah, menipunya intelektualitas, bobroknya moralitas, kuasanya lelaki, termasuk praktik iman dan tubuh. Kau tak lagi mengimani karena katamu dalam iman dan kelemahan. Imam artinya percaya. Sementara percaya lebih rendah tingkatannya dengan pembuktian. Karena rendah, maka kau tidak beriman. Sebab kau menghindari status kebanyakan orang yang karena iman mereka biarkan jidatnya kejeduk bingkai langit-langit, ruang yang sempit yang mereka ciptakan sendiri. Orang beriman seperti itu tidak bisa lagi lepas, tak lagi bisa keluar. Dan kau dengan sekuat-kuat yang kau bisa berusaha keluar dari kerangka iman yang mengurung itu dengan apa? Tanda tanya. Dengan campuran dua hal, keberanian dan kenekatan. Kau berani mempertanyakan iman, termasuk soal-soal yang berhubungan dengan ibadah yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai. Kau memang berani, juga tentu saja nekat. Kau mesti tahu bahwa pendapatmu yang sudah kau tuturkan kepadaku dalam buku ini mengusik banyak orang, yakini mereka yang selama ini mengklaim dirinya sebagai kaum beriman. Dan tahukah kau, akulah yang selalu mengaku-ngaku orang beriman itu, tapi tersakitilah aku. Tidak. Ketidakkesakitanku itu lantaran empatiku atas iman hitammu lebih besar ketimbang rasa amarah dan berangku. Dan kau juga menyoal tubuh. Sepengetahuanku, perkara tubuh dalam agama yang kuanut memang menyimpan paradoks. Begitu banyak tata cara yang diterapkan oleh titah sakral untuk menjerang-jerang tubuh, seakan-akan bagian manusia ini selamanya menimbulkan rasa was-was. Dan karena itu patut diwaspadai. Tak jarang ia menjadi titik tikai seperti layaknya tikai yang memperebutkan mandat kepercayaan dari Tuhan sejarah. Karena tubuh adalah tikai adalah titik najis, maka ia mati-matian ditolak atau mungkin dikuasai. Keputusanmu untuk menyerahkan tubuhmu dalam santapan gelap adalah sebuah langkah menerobos tabu. Sebab tubuh sebagaimana kredo agama yang kuanut hanya digariskan untuk melakukan hal-hal yang terang, yang putih, dan bukan yang marun, yang pekat. Karena kau mengorkestrasi tubuhmu pada sisi pekat yang gelap, maka kau dicapi melanggar tabu. Dan yang disesalkan ialah betapa jarang orang memeriksa kembali bahwa sesungguhnya tabu sengaja diciptakan untuk memegang kendali referensi proses ideologi dalam mendefinisikan fenomena. Barangkali kau pernah menonton film yang judulnya diambil dari pemainnya sendiri, Malena.
Film yang dibintangi oleh Monica Bellucci, yaitu film Malena, itu menampilkan bagaimana tubuh diserapahi, diseret, dan dicakar-cakar warga kota. Tapi secara diam-diam mata dan nafsu mereka menjilati tubuh itu. Warga kota, khususnya kaum istri, merasa berhak menghakimi sang pemilik tubuh karena tubuh itu dituduh sebagai biang perusak harmoni keluarga. Nyata sekali bahwa di situ ada kecemburuan. Dan tiap kali berbicara tentang kecemburuan, kita mesti berbicara tentang penguasaan dan pemilik tubuh. Ketika kekuasaan sudah berbicara apa yang tak boleh dilakukan, termasuk melukai dan mencabik-cabik tubuh indah Malena dan mencampurkannya di pinggiran jalan. Kecantikan paras tubuh Malena yang membuat gila remaja Tintin Kenato Amoroso akhirnya harus tercabik terluka sebab kecantikannya berarti dosa. Tapi dari lukanya itu ia singkapkan ragam kemunafikan manusia. Terang ku katakan kisahmu dan lirih gumamu menjadi pelacur membuat aku sebagai lelaki tertampar dan sebagai orang yang beragama baik mendidih. Itu zina, itu dosa, tapi kau menampiku dengan sepotong kata yang mirip puisi Subagio Sastrowardoyo. Melalui dosa kita bisa dewasa. Dosa telah membuatmu begitu matang dan radikal. Melihat kehidupan yang makin lama makin gelap, kini dosa telah mengantarmu untuk merenggut nyinyir dan pahitnya iman. Sungguh dosa telah mengantarmu untuk mencobai segala yang sebaliknya yang dipahami para pemanggul kitab suci. Atas pengakuanmu itu, aku jadi teringat sepotong andaian dinar, sang pelayan Odin yang juga salah satu Valkyrie dalam Ode untuk Leopard van Sesmaso, karya Dinar Rahayu. Mungkin akulah yang membelah bumi menjadi utara dan selatan, timur dan barat, atas dan bawah, dan mencucup sperma laki-laki. Aku indah, bukankah pekerjaan Injil yang membuat terlarang menjadi indah? Lalu Odin menambahkan, kalau memang aku agama neraka, masih mendinglah ada tempat untuk kembali. Itu berarti aku berkesempatan ke akhirat. Dan di atas semua itu kuucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepadamu karena dari kisahmu terkuak juga segala yang tersembunyi yang sebelumnya tak tersentuh pikiranku, bahwa betapa bajik dan bajingan amat tipis hijabnya dalam kode sosial masyarakat. Kau memberitahuku untuk jangan terlalu percaya atas status sosial yang diberikan masyarakat. Terima kasih kuucapkan kepadamu yang telah mengizinkanku aku untuk masuk dan mengupingi jalan hidupmu, lalu membiarkanku secara bebas merekamnya, mentranskripsinya, mengulur kalimat, menciptakan kata baru yang tak kalah serunya dengan jalan hidupmu. Aku hanya pengantara dari memoir lukamu. Aku hanya menuliskan kembali dasar cerita sepenuh-penuhnya, didasarkan pada liku perih hidupmu yang bercadas-cadas, kering dan penuh lubang luka. Kaulah yang menciptakan alur dan plot, dan aku hanya menggurat dan memoles dan menyambung-nyambung retakan-retakan kisahmu menjadi cerita utuh yang kemudian kuberi titel Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, memoir luka seorang muslimah. Namun demikian, walaupun isi buku ini merupakan rekaman atas kisahmu, tapi tanggung jawab penulisan mutlak dan sepenuhnya berada di tanganku. Terima kasih. Terima kasih, Muhyiddin M. Dahlan. Alhamdulillah.